Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Mm-mm. soal NPWP nih Kak. Ah, Kebetulan materi kali ini tuh bisa banget untuk diaplikasiin bagi perorangan ataupun badan UMKM gitu. Nah, mm-mm. untuk NPWP sendiri itu kan itu sesuatu yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan gitu. Mm. Dan NPWP ini udah jadi sarana administrasi perpajakan atau acuan untuk bayar pajak. Benar-benar. Kebetulan alhamdulillah saya udah punya sih sejak semester akhir kuliah pada Kuliah. pada zamannya gitu. Nah, tapi Ah, saya yakin gitu masih banyak orang-orang yang belum punya atau UMKM ya kalau kita ngomongin UMKM saat ini yang mm, belum punya mm. gitu deh. Karena mungkin mereka nggak apakah tidak tahu manfaatnya seperti apa atau masih masih bingung gitu ini ngurusnya gimana ya kayaknya ribet deh kalau urusan perpajakan yang banyak Ah, hitung-hitungannya banyak persentasenya banyak aturannya gitu pasti bakal bingung gitu. Nah, ah. kali ini udah bareng ahlinya dari Textpedia Wah, dengan mbaknya nih. Sekarang kita mau ngobrolin tentang UMKM, sorry, tentang NPWP dan manfaatnya untuk UMKM. ah. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya, Mbak. Em, Boleh, Sambil kita boleh. juga nanti ngecek dari teman-teman yang mungkin punya pertanyaan gitu. Oke, sebenarnya ya walaupun aku udah punya juga sih sebenarnya untuk NPWP, tapi pasti banyak nih yang di rumah yang nggak tahu bahkan syarat untuk buat NPWP itu sebenarnya apa aja sih? Iya, sebenarnya kalau kalau NPWP nih ya, kalau dari pengalaman aku dulu, aku tuh punya NPWP pas pada saat aku mulai ngelamar-ngelamar kerja gitu. Nah, pada saat ngelamar kerja ternyata kok dimintain gitu sama perusahaan, kamu punya NPWP enggak? Gitu. Terus di situ aku baru sadar gitu, ini NPWP apaan sih gitu, kok wajib waktu baru dulu pertama kerja gitu. Nah, ternyata semakin apa kesini gitu ya, aku jadi paham, oh ternyata memang setiap orang gitu yang melakukan pekerjaan atau mencari penghidupan di wilayah NKRI gitu ya, di Republik Indonesia nih ada aturannya gitu yang dibuat sama pemerintah untuk memantau eh, apa namanya administrasi penghasilan dan perpajakan kita gitu. Sebenarnya tujuan dari NPWP itu demikian gitu untuk mengenalin bahwa oh ya ada Avi nih sebagai warga negara Indonesia, dia sudah cukup umur kemudian dia melakukan uh, apa namanya pekerjaan atau mencari penghidupan di Indonesia gitu, makanya kamu butuh satu ID atau nomor induk tertentu gitu yang mengidentifikasi bahwa uh, saya ini beneran legal loh mencari penghidupan di Indonesia gitu. Kemudian waktu itu pas awal-awal itu karena dulu tuh belum belum apa ya belum online kan ya Kak, kayak masih Hmm. harus datang ke kantor pajak gitu. Terus uh, kita ngisi-ngisi ada formulirnya gitu. Aku masih ingat banget dulu waktu aku datang ke sana itu antriannya panjang gitu. Kemudian kita ambil nomor, isi formulir, bawa fotokopi KTP, kemudian disuruh nunggu beberapa hari. Nanti ada informasi nih NPWP-nya kartunya udah jadi. Nanti kalau mau diambil tanggal sekian ya gitu. Nah itu mungkin waktu waktu aku dulu gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu nih kayaknya uh, dari Dirjen Pajak juga udah melakukan inovasi nih. Oh, ternyata kalau kamu teman-teman misalnya ada dedek-dedek yang masih baru lulus SMA gitu kan, terus tiba-tiba mau nyari kerja gitu, atau kayak kita baru lulus kuliah gitu, yang pertama kali mau nyari kerja, jadinya bisa uh, melakukan pendaftaran NPWP-nya itu tanpa harus datang ke kantor pajak. Jadi nanti bisa melakukan pendaftaran online dari websitenya pajak.go.id. Syaratnya karena kita warga negara Indonesia kan ya,
Jadi otomatis eh, kita syarat utamanya adalah kita punya KTP dulu nih. Nah, nanti KTP-nya itu Hmm. eh, yang dijadikan apa salah satu pelengkap untuk ngebikinin NPWP-nya. Gitu. Nanti ada informasi lagi Oh, pada saat NPWP-nya udah gitu. jadi. Oke, nah itu kan kalau untuk kita yang mungkin ngurus itu bahkan sebelum kita diterima kerja gitu kan. Nah, kalau Hmm, untuk yang udah nikah gitu, udah nikah tapi belum punya NPWP gitu, mungkin setelah kuliah dia langsung nikah, baru habis itu hmm. ngerasa perlu punya NPWP. Nah itu kepemilikan NPWP-nya itu gimana ya? Apakah gabung atau misah aja dari suami atau istri? Iya. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri, sebenarnya apa ya? Mungkin karena konsep pemikiran eh, yang di apa jadi bahan landasan gitu ya, mungkin pada saat pembuatan undang-undang perpajakan ini konsep dasarnya adalah kalau perempuan ini pasti nanti akan ditanggung nih sama suami gitu, kecuali ada sebab-sebab lain. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah kalau kita lulus kuliah terus nikah gitu, nanti gimana gitu NPWP kita gitu. Nah, itu dicek lagi apakah kamu ini laki-laki atau perempuan gitu. Kalau misalnya kamu laki-laki, berarti kamu kan akan jadi kepala keluarga gitu. Yang mana kamu akan mencari penghasilan. Nah, kamu wajib tuh untuk ngebikin NPWP. Kemudian kalau misalnya kamu perempuan, terus pada saat kamu menikah, eh, nggak ada kesepakatan untuk pemisahan harta sama suami. Kayak umumnya Hmm. umumnya masyarakat kita kan gitu ya, kalau misalnya kita udah nikah, ya udah berarti sebagai perempuan hidupnya akan ditanggung sama si suami. Berarti eh, kalau kita posisinya sebagai istri, kita nggak perlu buat NPWP karena kita akan eh, apa namanya ngikut ke NPWP-nya si suami. Tapi kalau misalnya dari awal pada saat melakukan pernikahan itu ada perjanjian eh, pisah harta gitu. Entah biasanya kalau yang sekarang kan yang lagi marak nih kasusnya ini loh, Kak, tahu Raffi Ahmad sama Nagita Slavina, Oh iya, aku juga pernah dengar tuh. Ah. ya kan? Terus karena dari sisi perempuannya mungkin punya penghasilan dan harta gitu yang dia punya sebelum menikah. Terus si Raffi juga sama. Nah, pada saat mereka memutuskan untuk menikah, mereka udah bikin kesepakatan nih. Nanti kalau kita nikah, harta lu, harta lu, harta gue gitu. Nah, kalau kayak gitu, berarti si perempuannya ini juga bisa punya NPWP sendiri gitu. Dan prosesnya nanti sama kayak tadi, datang ke kantor pajak atau kita bisa online nih daftar NPWP-nya, tapi ada tambahan syaratnya gitu, nggak cuma fotokopi KTP aja. Kalau yang single tadi kan fotokopi KTP aja. Kalau misalnya kita nikah dan ada perjanjian pemisahan harta gitu, maka kita perlu fotokopi NPWP-nya suami, kemudian kita harus ada fotokopi kartu keluarga, kemudian ada juga fotokopi surat pernyataan pisah harta, biasanya gitu. Nanti dari bagian pajaknya, mereka begitu udah checklist, oh ya berarti kamu melakukan pemisahan harta, ini NPWP untuk kamu sebagai istri, ini NPWP untuk si suaminya. Kurang lebih gitu, Kak. Oh, ini aku jadi ingat nih dulu waktu belajar di kampus. Nah, kalau sebenarnya kalau untuk di kita menghitung pajak sendiri, misalnya udah nikah gitu, itu sebenarnya misalnya lebih menguntungkan dari sisi kitanya itu kita pisah aja atau digabung. Oh, kalau Misalnya itu misalnya ada yang bedanya pisah, nggak sih? uh, Walaupun misalnya dia uh, nggak punya perjanjian, kalau kalau misalnya di awalnya nggak punya perjanjian pisah harta gitu ya. enggak. Oh, kalau misalnya di tengah jalan ternyata, oh misalnya gini, mungkin gini ya, tolong dikoreksi kalau misalnya aku salah. Kesha, misalnya aku udah nikah gitu, terus tiba-tiba di tengah jalan aku merasa kayaknya penghasilanku lebih banyak nih gitu daripada si suami. Atau aku punya usaha gitu, sebagai istri kan zaman sekarang nih
tangguh-tangguh banget ya perempuannya gitu. Ada yang punya eh, usaha baju misalnya tekstil, suaminya jadi apa gitu, punya usaha juga. Nah, di tengah jalan mereka memutuskan untuk melakukan pemisahan harta gitu. Nah, ini biasanya agak agak ribet gitu karena harus datang kayak ke desa dulu gitu. Kalau memang dari lingkup terendah Pemda gitu ya, mereka datang ke sana buat pernyataan. Kemudian nanti akan ada beberapa langkah lagi yang aku juga kurang paham nih step-stepnya, tapi nanti sampai ada pernyataan dari pajak, oh ya kamu sudah menikah dan di tengah jalan kamu memutuskan untuk pisah harta. Nah sebenarnya eh, keuntungan dan kelebihannya masing-masing ada. Kalau keuntungannya gitu ya, kayak case yang tadi aku sebutin gitu, misalnya aku punya usaha, si suami juga punya usaha gitu. Nah kalau misalnya di laporan pajak itu kan, kalau misalnya gabung gitu, eh, semua aset bersama gitu, kayak rumah atau hutang gitu. Kalau kita punya KPR nih, kan itu ditanggungnya bersama-sama ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan pisah harta, ini akan ada tanggungan sendiri gitu, bahwa oh ya dari usaha kamu, nanti misalnya kamu punya hutang eh, dari usaha tekstil misalnya sampai berapa banyak gitu. Nah, ini akan menjadi tanggung jawab kamu sendiri gitu. Perpajakannya juga akan kamu yang tanggung. Tapi kalau misalnya kita jadi satu, NPWP-nya nanti misalnya aku sebagai istri, aku punya usaha tekstil gitu, terus tiba-tiba usahanya bangkrut, ada debit kolektor yang datang gitu. Bisa aja si debit kolektornya ini akan narik harta milik si suami gitu. Kamu kan suaminya gitu. Hmm. Jadi kamu harus tanggung jawab gitu. Nah, mungkin lebih ke situ ya, untuk melindungi harta masing-masing gitu. Tapi uh, kalau misalnya kita ngitung-ngitung nih, kayaknya kita mah berjuangnya sama-sama gitu. Saya juga nggak punya apa-apa, ya udahlah kita sama-sama aja gitu, satu NPWP. Ya resikonya seperti tadi gitu. Kalau misalnya ada satu yang bangkrut atau tiba-tiba kita lagi KPR, terus suami kita nih sakit atau meninggal dunia, itu akan dilimpahkan ke si istrinya gitu. Termasuk kalau misalnya ada debit-debit hutang, mereka bisa aja narik uh, harta yang kita punya gitu, karena nggak ada pemisahan harta. Gitu. Oke deh. Seru ya jadinya tuh. Aduh. Seru ya? Oke, kita lanjut nih. Seru pembahasannya gitu. Eh, ini juga ada Uh, beberapa yang baru gabung. Oke, mm, nah, tapi sebenarnya nih kalau misalnya kita tanya, apa sebenarnya pentingnya NPWP dan kalau nggak punya NPWP itu gimana? Maksudnya efeknya itu gimana? kalau misalnya NPWP itu kan tadi uh, untuk apa ya? NPWP itu kan kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Jadi si wajib pajaknya ini sendiri kan berarti kita nih si subjek atau orang yang melakukan uh, pekerjaan gitu ya di Indonesia. Nah, pekerjaannya ini kan bisa macam-macam gitu. Apakah kita saat ini bekerja sebagai karyawan swasta gitu, atau kita kerja uh, di BUMN gitu, atau jadi PNS, atau kita punya usaha kayak yang tadi aku sebutin nih, aku punya usaha tekstil, aku nggak kerja sama orang, tapi aku punya usaha, atau punya warung makan. Kalau sekarang kan banyak apa namanya, toko-toko kopi-kopi gitu kan. Nah, aku punya usahanya itu. Nah, itu berarti uh, apa namanya, uh, akan beda lagi gitu. Sorry, tadi pertanyaannya gimana Kak? Kalau kalau nggak kalau punya NPWP ya, keuntungan sama kelebihannya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya tadi pekerjaan utamaku adalah aku sebagai karyawan swasta gitu, atau sebagai PNS, itu kan di perhitungan PPh-nya nih pemerintah udah ngelompokin, oh kalau kamu kerjanya jadi karyawan swasta, nanti kamu tuh kena PPh-nya, pajak penghasilannya tuh yang PPh 21 misalnya. Kalau kamu
tadi misalnya punya usaha, maka kamu PPh-nya PPh 23 gitu. Nah, dari masing-masing tadi, kalau kita punya NPWP, kalau aku pekerjaan utamaku adalah sebagai karyawan swasta, maka pada saat dihitung nih penghasilan pajakku selama 1 tahun, ini akan ngikutin aturan PTKP yang ditetapkan pemerintah atau penghasilan tidak kena pajak. Tapi kalau misalnya aku nggak punya NPWP, nah itu akan ada eh, pajaknya akan lebih besar 20% gitu. Jadi kalau misalnya kita hitung misalnya selama setahun nih gaji kita 100 juta, kalau kita nggak punya NPWP gitu, maka akan ada kewajiban 20%-nya itu adalah sebesar 20 juta untuk kita bayar pajak gitu. Kalau misalnya dari Hmm. sisi UMKM-nya, tadi aku punya usaha nih, kemudian aku punya NPWP gitu, maka aku uh, per tahun 2018 kemarin itu ada potongan diskon pajak dari pemerintah. Jadi kita nih kalau punya usaha, uh, apa namanya, penghasilan bruto kita selama 1 bulan, di bulan itu kita cuma kena 0,5% kalau kita punya NPWP dari yang sebelumnya 1%. Wow. Tapi kalau misalnya kita nggak punya NPWP gitu, tapi punya usaha. Hmm. Nah, bisa jadi dari penghasilan bruto kita setelah dihitung pajaknya nih, kalau kita punya NPWP tadi yang harusnya cuma 0,5%, itu bisa jadi 2 kali lipat atau 4 kali lipatnya dari uh, apa namanya pajak yang seharusnya kita bayarkan kayak gitu. Oke, Kalau kalau oke nih. kelebihannya kayak Hmm. gitu. Oke, Gimana? oke nih, Kak Afi. Nah, aku Hmm? sambil ngecek nih pertanyaan dari audiens kita, dari teman-teman yang nonton nih. Oh, Oke, ini ada yang, ini sih tadi nanyanya tuh untung ruginya NPWP dipisah apa? Tadi kayak udah dijelasin ya sama Kak Afi, atau ada mm-mm. yang mau ditambahin nggak Kak? Tentang Kalau dari untung rugi NPWP dipisah. NPWP dipisah mungkin kalau dari sudut pandang aku ya, kalau memang Hmm. eh, harta si istri banyak gitu, kemudian harta si suami juga banyak dengan adanya pemisahan NPWP gitu kan, otomatis pajaknya juga akan terpisah. Nah, keuntungan lainnya kalau misalnya tadi ada apa namanya hutang atau gagal bayar, ini bisa bisa ditanggung sendiri oleh si pemilik hutangnya gitu, tanpa harus merugikan keluarga yang lain kayak anak sama istrinya kalau memang si suaminya yang berhutang. Gitu juga sebaliknya. Pemisahan harta uh, menurutku ya kelebihannya lebih ke arah sana gitu. Jadi ngelindungin keluarga dan anak kalau salah satunya ini melakukan atau terjadi kesalahan gitu dalam pengelolaan finansialnya yang berpengaruh sama pajak dan hutang. Gitu. Oke. Terus nih ada lagi yang nanya nih, kalau pisah harta kan, kalau nggak pisah harta, tapi NPWP jadi satu, itu gimana? Nah, kalau misalnya kita hmm, oh berarti kita nikah, suami istrinya kerja gitu ya, tapi NPWP-nya Hah? satu, berarti kan NPWP-nya akan ikut punyanya suami. Nah, katakanlah Mm-mm. suaminya ini kerja sebagai karyawan swasta gitu, terus si istrinya ini punya toko kopi gitu, warung kopi. Maka nanti untuk ngelaporin penghasilan si istri ini, dia akan dilaporkan di SPP-nya si suami gitu sebagai penghasilan lain-lain gitu. Gabung ke Hmm. sana Terus ini termasuk ada, sama aset yang dimilikinya. terus ini ada yang nanya lagi, ini Kak Afi. Bagaimana Mm-mm. caranya supaya tidak kena pajak? Atau Waduh, memungkinkan gitu? ada gimana caranya supaya tidak kena pajak sebelum umur 18 tahun nggak kena pajak. Tapi aku pikir kalau misalnya kita udah punya KTP gitu, terus kemudian kita melakukan uh, pekerjaan atau mencari penghasilan gitu ya di wilayah Republik Indonesia, itu akan dikenai pajak sih seberapapun uh,
penghasilan kita gitu. Nah, kalau caranya supaya tidak kena pajak, mungkin eh, kita harus kontrol penghasilan kita supaya di bawah nilai PTKP yang tadi udah aku sebutin. Jadi jangan jadi Oke. orang kaya gitu. Atau minimal ini kali ya Kak, kalau misalnya punya NPWP itu kita bisa menekan menekan persentase potongan kita ya. Karena tadi kan Kak Afi sempat bilang juga kalau udah punya NPWP itu potongannya tuh nggak lebih besar ketimbang kalau kita Mm-mm. belum punya NPWP, Iya, kan? iya benar. Karena kalau Jadi tuh tadi ada yang nyaranin, misalnya, eh, eh, enggak, kalau bacain. misalnya tadi supaya supaya tidak kena pajak gitu kan, tadi aku sempat mention mengenai PTKP gitu. Nah, PTKP ini kan penghasilan tidak kena pajak gitu. Kalau misalnya kita hitung, kita ngelihat nih ke profil diri kita, oh saya nih single, kemudian nggak punya tanggungan, kita ngecek dulu nih ke aturan Dirjen Pajak. Oh ternyata kalau kita akan kena pajak kalau gaji kita selama setahunnya 54 juta. Jadi kalau kita mau menghindari supaya tidak kena pajak, ya udah penghasilan per bulannya jangan sampai 54 juta gitu, maka nggak akan kena pajak. Tapi masa iya sih kita mau jadi biasa-biasa aja gitu kan? Kan pastinya kita kerja kan untuk apa namanya dapat penghasilan yang lebih baik gitu, punya tabungan. Terus kalau kita punya keluarga, keluarga kita juga terpenuhi gitu kebutuhannya. Gitu. Wah, supaya Hmm, tidak kena pajak dibayarin. jangan dong, bayar masing-masing Aduh, dong. Oke. iya. Nah terus kalau nih kita udah punya NPWP sebagai wajib pajak itu apa aja sih kewajiban yang kita punya gitu kalau udah punya Oh, NPWP? oke, tadi kita kan udah sama-sama tahu nih gimana sih caranya kalau kita belum punya NPWP gitu ya. Terus case-nya seperti apa. Kalau kita udah punya NPWP, kita harus ngapain gitu. Nah, kalau dari segi kita sebagai wajib pajak, kita nih diberi kebebasan gitu ya sama pemerintah. Ibaratnya tuh pemerintah nih percaya aja kalau misalnya kamu bilang gaji kamu eh, apa namanya penghasilan kamu misalnya 100 juta selama setahun, nah mereka tuh percaya aja. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita menghitung menghitung sendiri nih penghasilan kita sebulan. Oh ya bulan ini aku dapat sekian, kemudian harta yang aku miliki ini totalnya sekian sekian. Ternyata aku punya hutang gitu, aku punya KPR, aku punya cicilan ini. Nah itu kita hitung. Kemudian setelah kita menghitung selama 1 tahun gitu ya, karena apa namanya yang yang tadi aku sebutkan adalah penghasilan yang kita perlu tahu itu adalah penghasilan selama setahun gitu. Kemudian setelah kita dapat penghasilan saya selama setahun sekian, kemudian pajaknya ini ternyata dari harta yang kita miliki kena sekian, dari penghasilannya kena sekian, kita punya hutang jadinya ada potongan sekian, ternyata yang harus dibayar 100.000 misalnya. Nah kemudian kita setor gitu, kita udah hitung, kita setor ke, ke kantor pajak gitu. Nah kalau sekarang dari kantor pajaknya kan udah buka beberapa channel pembayaran ya. Jadi kita bisa datang ke bank itu, kita bilang, oh ya nih bulan ini kita mau bayar pajak gitu 100.000. Kemudian kita sudah setor, kita nanti di akhir periode pajak kita tuh melaporkan gitu apa yang sudah kita bayarin di bulan-bulan kemarin. Jadi yang pertama hitung, setor, kemudian kita ngelaporin gitu ke di, apa Dirjen Pajaknya. Oke, nah itu kan eh, melapor dan lain-lain. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa dari kita, bukan beberapa sih, sebenarnya kayak sebagian besar dari kita itu udah punya NPWP gitu, tapi nggak tahu gitu. Ini next aku harus apa ya? Karena kan nggak semua orang tuh punya pemahaman yang mumpuni tentang pajak. Kira-kira kita tuh bisa pakai, misalnya di zaman sekarang itu ada nggak yang bisa kasih kemudahan untuk kita atur urusan perpajakan kita? Iya, mungkin ini uh, aku juga
berbicara sebagai dari Taxpedia ya, itu juga adalah salah satu concern dari Taxpedia. Gimana sih caranya? Karena uh, kalau misalnya kita keliling gitu ya, sosialisasi misalnya ke kayak perkumpulan UMKM, kemudian ke apa namanya anak-anak yang mahasiswa gitu, mereka kalau misalnya ngomongin pajak pasti ribet banget deh gitu, pasti repot gitu, malesin. Kemudian dari apa namanya dari sekian banyak UMKM gitu, mereka tuh nggak tahu bahwa ternyata pajak yang dikenakan itu cuma 0,5%, loh, itu kan dikit banget gitu. Mungkin orang kebanyakan kalau ngomongin pajak, ah orang penghasilan gue di 1 bulan ini cuma segini kok gitu, masa masih harus dikenain pajak lagi gitu. Nah, dari situ concern awalnya Taxpedia, kitanya pengen kasih awareness ke teman-teman, khususnya sih yang di bagian UMKM gitu, karena dari uh, dari apa namanya program pemerintah juga kan, bahwa ingin mengembangkan UMKM nih se apa se Indonesia. Jadi kita mau membantu mereka mempermudah perhitungan pajak ya, supaya nanti pada saat ada fase untuk mengembangkan usahanya gitu, dimana mereka kan akan dicek nih sama pemerintah, kamu sudah bayar pajak belum, kamu ada NPWP belum. Nah, mereka nih semua sudah lolos uh, verifikasinya gitu. Jadi ini juga akan memudahkan mereka ke depannya gitu. Dari Taxpedia sendiri, selain tadi kita sosialisasi, kemudian kita juga paham mengenai kesulitan beberapa orang mengenai perhitungan-perhitungan pajaknya. Di sini per rencana kita per Februari nanti ya Kak. Jadi khusus untuk teman-teman yang UMKM nih, kalau misalnya install aplikasi Taxpedia, kita bisa langsung masukin aja, oh ya tadi aku udah punya NPWP nih sebelum buka usaha tekstil, misalnya masukin NPWP-nya, kemudian kita profiling. Oh ya saya nih ternyata masih single gitu dan gak ada tanggungan, masukin di situ. Kemudian tadi kalau aku sempat sebut bahwa kita harus memantau penghasilan kita nih selama sebulan, di situ juga bisa nanti ada salah satu fiturnya, dan teman-teman tuh nggak usah yang ngelihat bacaannya gitu, tapi bisa lihat dalam bentuk icon apa. Oh ya, ini ada penghasilan bulan Januari, ternyata bulan Januari ini cuma 300.000. Nanti aplikasi kita tuh akan langsung ngitungin, oh kalau penghasilan kamu UMKM berarti pajak kamu kena 0,5%. Jadi kamu di bulan ini cuma bayar sekian gitu. Nah, dengan uh, kemudahan dalam genggaman gitu ya untuk melakukan kewajiban pajak kita tadi, hitung, kemudian kita setor, udah ketahuan, kita juga bisa langsung di aplikasi Taxpedia ini bisa langsung klik, oh ternyata saya harus bayar pajaknya cuma 10.000 gitu. Ya udahlah, bayar aja nih. Bayar, kemudian itu nanti akan langsung dapat notifikasi dari Dirjen Pajak, oh ya kamu sudah berhasil melakukan pembayaran pajak gitu di bulan Januari. Kemudian kalau satu lagi, tadi kita ngomongin mengenai lapor pajak, dari bulan Januari, Februari, sampai nanti kita ketemu lagi di Desember ini kan, kalau kita secara manual, kita kan harus ngumpulin nih bukti potongnya, terus kita nanti isi lagi, ada formnya. Nah, nanti harapannya untuk teman-teman UMKM gitu bisa langsung melakukan pelaporan pada saat akhir tahun gitu. Jadi udah Desember, kemudian udah masuk waktunya lapor pajak. Kemarin kan saya dari Januari udah pakai Taxpedia, saya juga udah bayar juga, saya tinggal klik aja deh tombol lapor gitu. Lapornya ini juga nanti akan langsung otomatis nge-link ke Taxpedia, ke Dirjen Pajak dari Taxpedia gitu. Jadi harapan kami sih bisa mengurangi kerumitan-kerumitan yang tadi ada di pikiran orang-orang awam ya mengenai pajak. Duh, momok banget deh, males banget aja jangan ngomong pajak. Udah pakai Expedia, kamu install, kemudian tinggal hitung, masukin, oh ya bayar, setor, kemudian lapor. Gitu. Oke, berarti sesimpel itu ya. Oh, tadi aku mau highlight bagian yang
per Februari ini itu kan bakal rilis dan bisa digunakan tuh secara gratis ya Kak Afi. Iya benar. Secara gratis Kalau untuk WP pribadi itu gimana? jadi kalau WP pribadi tadi kan aku mention bahwa penghasilan kita kan macam-macam ya. Ada yang dari Hmm. karyawan swasta, ada yang dari PNS gitu, ada juga yang dari UMKM gitu. Baik nanti di Februari itu pas teman-teman apa namanya begitu rilis kita ada promo gitu bahwa oh kamu uh, udah nggak perlu bayar apapun nih, kamu tinggal pakai dan cobain aplikasi Textpedia sesmooth gitu. Dan itu Wow, memang sesimpel untuk itu ya. UMKM diharapin ngebantu. Iya, Berarti itu untuk sesimpel dan sederhana kita nggak perlu mikirin lagi belajar mempelajari PPh 21 apa, 23 apa, terus ngitungin sendiri. Kadang-kadang ada tuh yang kayak ngisi lembaran yang buat orang jadi ya udahlah males lah gitu. Ini udah ada semakin gampang ya. ada PDF Gimana? ya kan kalau nggak salah. Mm-mm. Di situ dimasukin oh ya penghasilan sekian sekian terus ngitung di kolom ini di kolom ini. Nah itu yang bikin kalau yang tadi balik lagi ya pada saat sesi sosialisasi tuh Mm-mm. mereka tuh males banget ini malesin bayar udah disuruh bayar pajak disuruh ngitung terus disuruh ngelaporin gitu. Jadi kalau pakai Textpedia udah kamu nggak usah deh ngitung-ngitungin berapa penghasilan kamu, eh, apa setornya gimana, kamu udah langsung pencet-pencet ini udah langsung ke daftar, ke registrasi gitu di kantor pajak ya kamu udah lapor pajak kamu udah lunas kayak gitu. Hmm. Oh ya, Kak Alfi, ini sebenarnya masih banyak banget yang nanyain soal penggabungan apa sih, penggabungan NPWP Penghas itu digabung atau uh, uh. enggak. Itu makanya masih banyak banget. Ini kira-kira mau dijawab langsung atau nanti bisa ditanyain ke Instagramnya Textpedia atau gimana? Atau ini ada yang mau dijawab enggak nih kira-kira? Apa Soalnya tuh dibilang apa tuh dia pertanyaannya itu, nah ini, kalau NPWP suami istri wajib punya masing-masing atau bisa digabung? Mungkin singkat aja tuh gimana Kak? kalau gimana gimana tadi sorry kak gimana. Sorry. Jadi, kalau NPWP suami istri itu wajib punya masing-masing atau bisa digabung? Oh, ini balik lagi pada saat kita menikah itu uh, ada kesepakatan perjanjian di atas hukum nggak yang ada materinya gitu yang ada orang legalnya datang bahwa nanti setelah menikah kalian pisah harta ya. Harta harta istri harta suami gitu atau pada saat menikah itu nggak ada itu gitu jadi ya udah kita nikah, eh, nikah aja. Nah, kalau misalnya nikah nikah aja, maka tadi kembali lagi nih ke konsepnya pemerintah tuh mikirnya gini, kalau kamu perempuan, kamu pasti dia akan ditanggung sama suami kamu. Nah, dengan konsep itu NPWP-nya ikut NPWP suami gitu. Jadi nggak perlu misahin harta lagi, nggak perlu misahin NPWP lagi. Oke nih, kayaknya itu aja deh. Soal tadi ini udah kejawab sih sebenarnya yang bagian Uh, uh, gabungin penghasilan itu gimana. Tadi udah gabung. sebenarnya udah cukup dijelasin tadi ya. Kita juga udah ngomong panjang lebar tentang NPWP orang yang menikah. Apakah digabung, Mm-mm. dipisah, manfaatnya apa, kekurangannya apa gitu. Oh ya, ini udah lewat 30 menit saking Wah, excitednya hari ini gila pembahasan nggak berasa kita. banget ya. Nggak berasa banget. Iya, Kayaknya baru mulai nggak tadi. berasa banget. Ya, ini sebelum sebelum kita tutup nih ada nggak hal lain yang mau disampaikan sama Kak Afi? Oh ya, mungkin aku nge-wrap up-nya kayak gini ya. Mungkin buat teman-teman yang sempet kayak males gitu dengerin mengenai perpajakan gitu. Mungkin dengan kita ngebayar pajak itu, hidup kita tuh nggak akan langsung mudah saat itu juga gitu. Tapi uh, mungkin yang perlu dipahami adalah dengan kita membayar pajak, ini akan mempermudah jalan ke depan yang akan kita hadapi untuk mencapai kesuksesan gitu. Oke Kemudian deh. Terima harapan kasih. lainnya Oke, sih ada lagi. dengan ini bisa ya
Semoga dengan Hmm. adanya Texpedia nanti di bulan Februari kita bisa merangkul teman-teman dari UMKM, juga eh, teman-teman yang lain gitu ya, khususnya si UMKM, untuk mulai aware untuk bayar pajaknya kayak gitu. Ya, terima kasih Kak Afiatun Wasilah atas Iya. materinya hari ini mengenai NPWP. Aku yakin banget teman-teman yang nonton udah pasti akan segera download aplikasinya Textpedia, karena di situ akan banyak sekali kemudahan termasuk ya ada gimana Kak? Oke. Download ya teman-teman. Termasuk ya Sabar ya benar. bulan Februari Harus nanti. harus download. Aku juga akan siap-siap untuk download karena ini benar-benar penting banget. Jadi nggak ada alasan lagi untuk Nggak ada. nggak punya NPWP, nggak ada alasan lagi juga untuk ngerasa ribet gimana nanti pelaporannya. Apalagi ini rilisnya itu awal tahun, jadi memang benar-benar bisa ngebantu untuk pengurusan perpajakan kita selama setahun ke depan di 2021. Nah, sekali lagi, kenapa pajak itu penting banget gitu ya? Pajak itu kan pemasukan utama dari negara kita yang menjadi acuan dalam pembuatan APBN. Sebagai warga negara yang baik ya, tentu bayar pajak itu harus secara tertib, jujur, dan tentu saja memiliki NPWP untuk memudahkan proses administrasinya. Dan nanti akan dibantuin Textpedia juga untuk mengelola perpajakan kita. Kemudian syaratnya itu juga mudah, prosesnya cepat, kurang lebih 1 hari udah selesai. Selain itu pendaftarannya itu juga gratis gitu. Jadi kita benar-benar cuma bermodal punya handphone aja, download aplikasinya langsung kita bisa pakai. Tapi yang paling penting di awal tuh harus punya NPWP dulu ya, Kak Afi. Iya, punya NPWP dulu. Teman-teman jangan lupa bikin NPWP ya di sini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Kak Afi atas waktunya. Terima kasih juga Textpedia udah menyelenggarakan webinar bertema manfaat dan kegunaan NPWP untuk UMKM bersama saya Malinda Sari sendiri. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini, semoga apa yang disampaikan Kak Afi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti aku akan save juga IG live kita hari ini supaya semakin banyak orang yang bisa dengerin lagi. Dan itu aja kali ya. Berarti udah bisa berarti udah bisa kita. Ya, sama-sama Kak Afi, semoga Textpedia bisa lancar nanti pada saat perilisannya dan semakin banyak orang yang aware dan bisa menggunakan Textpedia untuk menyelamatkan hidup mereka dan menyelamatkan Indonesia juga gitu, karena pahlawan zaman sekarang itu pahlawan zaman sekarang itu bukan yang cuma rebahan gitu, tapi yang punya NPWP dan bayar pajak. Ya, bayar pajak dan nanti akan dibantuin sama Textpedia. Iya, thank you ya Kamel. Nice banget conversation-nya. Iya, seru banget. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang pajak, karena pajak itu banyak banget, pasti bukan permasalahan sih, pasti banyak banget hal yang ingin orang-orang tanyakan gitu, karena yang pengen dicurhatin banyak ya. Pasti banyak banget yang pengen dicurhatin. Ini bahkan ada lagi yang baru gabung. Oke, baiklah. Nanti akan ada IGTV-nya untuk hari ini. Ini aku boleh nambahin nggak, Kak? Boleh. Mungkin buat teman-teman kalau yang tadi belum sempat kejawab pertanyaannya atau ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, bisa mampir ke IG-nya Textpedia, terus kita ngobrol-ngobrol di sana. Nanti kita akan posting informasi-informasi mengenai perpajakan juga. Yes, itu penting banget. Dan itu cara termudah sih sebenarnya belajar gitu. Kalau misalnya kita kayak males mencari di internet, tinggal buka Instagramnya Textpedia aja. Terus informasinya juga, aku udah sempat melihat, sempat kepoin Instagramnya, dan cara menginformasikan itu sangat-sangat sederhana gitu. Bahkan untuk kita yang benar-benar awam di dunia perpajakan, dengan ngebaca informasi dari Textpedia itu udah
Oke, oh ternyata begini. Eh, Oh, gampang dipahami gitu. Jadi wajib ya di-follow happy juga banget. Instagramnya. Uh, Instagramnya apa, Kak Afi? at textpedia.id. Oke, itu dia. Oke, terima kasih Kak Afi. Kalau punya agenda lain sudah bisa meninggalkan ijalah Terima webinar kasih, ini. Kamel, teman-teman. Terima Iya. kasih ya. Sampai ketemu lagi. Aku izin live ya.